Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah dukungan diberikan Mikael Silvestre kepada Ruud van Nistelrooy. Ia menyebut sang kompatriot punya potensi untuk menjadi manajer Manchester United berikutnya. Kepada betting expert, Silvestre menaruh kepercayaan besar kepada van Nistelrooy. Ia menyebut bahwa sang pelatih telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bisa menjadi manajer top di masa depan. Silvestre juga meyakini bahwa Van Nistelrooy punya potensi untuk menjadi manajer Manchester United di masa depan. Ia yakin mantan striker timnas Belanda itu memiliki pengalaman dan jam terbang yang cocok untuk menangani klub sebesar Manchester United. Rumor kepindahan Mason Greenwood ke Marseille nampaknya bakal gagal terjadi. Klub Liga Prancis itu dikabarkan mendapatkan protes besar-besaran agar tidak mendatangkan Mason Greenwood di musim panas ini, menurut laporan dari L'Equipe. Marseille kesulitan untuk mengamankan jasa Greenwood karena mereka mendapatkan banyak protes dari fans mereka. Para fans itu tidak sudi melihat Greenwood mengenakan seragam mereka di musim depan, mengingat Greenwood pernah terlibat kasus kekerasan kepada wanita. Itulah mengapa banyak kelompok supporter Marseille memberikan kecaman kepada pihak klub untuk tidak melanjutkan proses transfer Greenwood itu. Tidak hanya karena penolakan fans, transfer Greenwood ke Marseille juga jadi rumit karena faktor harga. Manchester United sudah menetapkan harga jual sang pemain. Mereka tidak mau menjual Greenwood di bawah angka 40 juta euro. Marseille dilaporkan keberatan dengan harga itu dan meminta MU untuk menurunkan harga jualnya. Namun setan merah tidak bergeming. Alhasil proses transfer ini kemungkinan batal terjadi. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update penting seputar saga transfer Manuel Ugarte. Gelandang Paris Saint-Germain itu dilaporkan berminat untuk menjadi bagian dari Manchester United di musim depan. Menukil laporan Fabrizio Romano, Ugarte menyambut baik niatan Manchester United untuk merekrutnya di musim panas ini. Sang gelandang dikabarkan sudah berminat bermain di Premier League. Jadi ketika MU menawarkannya kesempatan untuk bergabung, jadi ia tidak butuh waktu lama untuk menerima ajakan itu. Ugarte juga tidak masalah MU tidak bermain di UCL di musim depan. Ia siap untuk bergabung dengan Manchester United apapun yang terjadi. Manchester United sendiri saat ini sedang menjalin komunikasi dengan Paris Saint-Germain terkait transfer Ugarte. PSG sendiri dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian sang gelandang. Namun mereka ingin uang yang mereka bayarkan ke Sporting Lisbon balik, jadi mereka membandrol sang gelandang di angka 60 juta euro. MU dikabarkan agak keberatan dengan harga tersebut. Mereka tengah meyakinkan PSG untuk mau menurunkan mahar transfer sang gelandang tersebut. Sebuah prediksi disampaikan oleh Alan Shearer, top skor sepanjang masa Premier League itu meyakini bahwa Rasmus Højlund bakal menjadi mesin gol yang mematikan di musim depan. Kepada Betfair, Shearer punya alasan mengapa ia yakin Højlund bakal menggila di musim depan. Ia menyebut bahwa Ruud van Nistelrooy bakal jadi kunci kebangkitan sang striker. Legenda MU itu dilaporkan akan menjadi bagian dari tim pelatih MU di musim depan. Sehingga Alan Shearer yakin Højlund bakal semakin terengginas di asuhan mantan striker buas MU itu. Menurut Alan Shearer, di musim lalu Højlund telah menunjukkan bibit-bibit striker top karena ia berhasil mencetak cukup banyak gol ketika timnya lagi tidak tampil dengan baik. Ia yakin di musim 2024-2025 ini sang striker bakal semakin bersinar. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya benar-benar bernafsu untuk mengamankan jasa Joshua Zirkzee di musim panas ini. Manajer mereka Erik ten Hag dilaporkan turun tangan untuk meyakinkan sang striker pindah ke Old Trafford. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa MU saat ini mengeluarkan usaha ekstra untuk mendapatkan jasa Zirkzee. Erik ten Hag dilaporkan turun tangan untuk meyakinkan sang striker pindah ke Manchester United.
ia menelepon sang striker untuk meyakinkan sang pemain agar mau pindah ke Manchester United. Ia mencoba menjelaskan proyek yang sedang ia bangun dan apa peran Zirkzee di timnya. Erik ten Hag berharap dengan pendekatan personal seperti ini, Joshua Zirkzee mau pindah ke Manchester United di musim panas ini. Di sisi lain, Bologna sendiri tidak akan menghalangi kepindahan Zirkzee di musim panas ini. Namun mereka tidak mau menjualnya dengan harga murah. Mereka dikabarkan menargetkan sekitar 40 juta euro untuk transfer sang striker. Jika MU mau membayar harga itu, maka mereka akan melepaskannya. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Matthijs de Ligt nampaknya bukan sekedar rumor semata. Setan Merah dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa pemain Bayern Munchen tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen MU sudah mengontak agen Matthijs de Ligt baru-baru ini. Setan Merah sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk memboyong de Ligt ke Inggris. Mereka juga sudah memberikan draft kontrak yang akan diterima sang bek di Manchester United nanti. Saat ini pihak de Ligt masih mempelajari tawaran itu. Namun ada tanda-tanda positif bagi de Ligt mau pindah ke Manchester United. Laporan Romano menyebut bahwa dari de Ligt sendiri berminat untuk bergabung dengan Manchester United di musim depan, kendati MU tidak bermain di Liga Champions. Selain itu, kehadiran sosok Erik ten Hag yang merupakan mantan manajer de Ligt di Ajax membuat sang bek semakin mantap untuk bergabung dengan Manchester United. Penyerang timnas Inggris Ollie Watkins baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit kepada Kobbie Mainoo. Ia mengaku kagum dengan bakat yang dimiliki gelandang 19 tahun tersebut. Menurut Watkins, Mainoo memang layak masuk skuad Inggris di Euro 2024 ini karena ia melihat sang pemuda memiliki talenta yang istimewa sebagai seorang gelandang. Menurut Watkins, Mainoo sangat dibutuhkan oleh timnas Inggris. Ia yakin sang gelandang bisa membuat permainan Inggris jauh lebih bagus. Pembicaraan antara manajemen Manchester United dan Bayern Munchen sedang berlangsung perihal kepindahan Matthijs de Ligt ke Old Trafford. Manchester United telah menegosiasikan transfer bek berbakat Bayern Munchen Matthijs de Ligt. Demikian menurut The Athletic. Kedua klub telah menggelar pembicaraan formal perihal potensi kepindahan pemain internasional Belanda itu ke Old Trafford selepas perhelatan Euro 2024. Seperti diketahui, nama Matthijs de Ligt memang telah tempatkan Bayern Munchen di daftar jual. Raksasa Bundesliga Jerman ini tidak keberatan melepas salah satu pilarnya itu apabila ada klub berani maju dengan nilai proposal setidaknya 50 juta euro. Pihak Manchester United menangkap dengan baik kabar penjualan Matthijs de Ligt dan langsung membuka komunikasi resmi dengan manajemen Bayern Munchen. De Ligt diyakini tidak akan butuh waktu lama untuk nyetel dengan Manchester United, mengingat klub ini ditangani bekas pelatih sang bek di Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Di bawah ten Hag, Matthijs de Ligt bahkan dijadikan kapten Ajax, dan klub ini tampil gacor di bawah komando keduanya. Arsenal diberikan saran untuk membuat langkah mengejutkan dengan merekrut gelandang Manchester United Casemiro jika Thomas Partey meninggalkan klub musim panas ini. Legenda Arsenal Gilberto Silva percaya bahwa Casemiro yang mengalami kesulitan di Old Trafford musim lalu akan menjadi pilihan yang sangat kuat dan stabil bagi mantan klubnya untuk menggantikan Partey. Pemain asal Brazil itu menikmati musim pertama yang menggembirakan di Manchester United setelah meninggalkan Real Madrid pada tahun 2022, tetapi mengalami musim 2023-2024 yang suram. Pemain berusia 32 tahun itu yang mengangkat 5 trofi Liga Champions di Santiago Bernabeu secara khusus kesulitan untuk memberikan perlindungan sebagai bek tengah dengan legenda Liverpool Jamie Carragher mengklaim bahwa dia telah selesai di level tertinggi. Namun Gilberto Silva percaya bahwa Casemiro hanya tampil buruk karena kekacauan di Manchester United dan akan menjadi pilihan yang bagus untuk Arsenal. Penyerang timnas Denmark Rasmus Højlund kena semprot mantan kapten tergalak Manchester United lantaran membuang-buang peluang dalam mencetak gol. Kegagalan tim dinamit di Jerman juga dibarengi dengan mandulnya penyerang mereka Rasmus Højlund sebelum badai petir menghentikan laga sementara
Denmark memiliki 2 peluang matang untuk unggul atas tuan rumah di babak pertama. Semua peluang yang berpotensi menjadi gol itu didapatkan oleh Rasmus Højlund. Hanya saja penyelesaian akhir yang buruk membuatnya gagal mengukir gol untuk timnas Denmark. Peluang pertama didapatkan saat Højlund berhasil merampas bola dari Nico Schlotterbeck di dalam kotak penalti Jerman. Namun, sepakan dari penyerang MU tersebut masih menyamping di sisi jala gawang saat mengarahkan bola ke tiang dekat. Højlund lagi-lagi kena apes saat tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Manuel Neuer di depan gawang. Hingga laga berakhir, Højlund gagal mencatatkan namanya di papan skor dan membuat Denmark terdepak dari Euro 2024. Tidak mengherankan jika Rasmus Højlund akhirnya mengakhiri debut di Euro tanpa mencetak 1 gol pun sepanjang turnamen berlangsung. Penampilan buruk dari penyerang berusia 21 tahun itu rupanya mendapatkan kritik tajam dari pandit sepak bola, yaitu Roy Keane. Roy Keane yang dikenal sebagai mantan kapten tergalak MU mencerca cara pengambilan keputusan Højlund saat berada di depan gawang. Manchester United dilaporkan telah melakukan kontak dengan Bologna untuk meminta informasi mengenai pemain internasional Swiss Dan Ndoye. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio dan Sky Sport Italia, Manchester United telah melakukan penyelidikan awal dengan Bologna dan telah meminta informasi mengenai potensi biaya transfer. Raksasa Premier League itu memang hingga kini belum memulai negosiasi formal untuk pemain berusia 23 tahun itu. Namun minat mereka nyata. Pemilik MU Ineos dikatakan sudah mengenal profil Dan Ndoye dari masa-masanya bersama OGC Nice di Liga Prancis. Mengingat mereka dengan United kini berada di bawah grup kepemilikan yang sama. Mantan pemain sayap FC Basel ini juga memainkan peran penting dalam perjalanan tim Rosso Blue ke Liga Champions musim ini, di mana dia tampil dalam 32 pertandingan Serie A sepanjang musim 2023-2024.